Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zakiyah dari kelas 10 Agama 1. Tujuan saya dari membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang pelajaran fikih kelas 10, yaitu tentang pembahasan yang pertama, yaitu adalah apa perbedaan antara fikih dan syariah. Yaitu perbedaan antara fikih dan syariah itu yaitu yang pertama, fikih itu adalah yang bersumber dari pemikiran ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis yang sifatnya sekunder dan variatif, tergantung dari ulama rujukannya. Kemudian syariah itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sifatnya mutlak dan universal. Hukum syariah adalah hukum yang kekal yang tidak dapat dirubah, sedangkan fikih itu sifatnya bisa berubah. Dan kemudian dalam pembentukan hukum syariah itu tidak ada campur tangan dengan manusia, sedangkan fikih itu ada campur tangan dengan manusia. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu adalah macam-macam ibadah. Apa-apa saja macam-macam ibadah dalam Islam, yaitu secara garis besarnya yaitu ada yang pertama yang namanya adalah ibadah mahdah. Apa itu ibadah mahdah? Yaitu ibadah yang menghubungkan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Kemudian ada yang namanya ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang menghubungkan antara hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam yang bernilai ibadah. Contohnya seperti membantu orang lain, mencari nafkah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari segi bentuknya atau pelaksanaannya yaitu ada yang namanya ibadah jasmani rohaniyah, yaitu perpaduan antara ibadah jasmani dan rohani. Contohnya yaitu seperti sholat dan puasa. Kemudian ada yang namanya ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu perpaduan antara ibadah rohani dan ibadah harta seperti zakat. Kemudian ada yang namanya ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, yaitu perpaduan antara ketiga ibadah itu, seperti contohnya yaitu haji. Kemudian dari segi kepentingannya yaitu ada yang namanya yaitu yang pertama kepentingan fardi atau individu, yaitu adalah yang mana dalam pelaksanaan ibadah itu tidak membutuhkan orang lain seperti sholat dan puasa. Kemudian ada yang namanya kepentingan ijtimai, yaitu yang mana dalam pelaksanaan ibadah membutuhkan bantuan orang lain seperti zakat dan haji. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi bentuknya. Ibadah dari segi bentuknya itu yang pertama ada yang namanya ibadah dalam bentuk lisan atau ucapan seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya yaitu ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Kemudian
Yang ketiga yaitu tujuan ibadah dalam Islam. Apa yang menjadi tujuan ibadah dalam Islam? Yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan serta mengenal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utamanya dalam beribadah yaitu adalah untuk mendekatkan diri dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu keterkaitan ibadah terhadap sesama makhluk hidup dan lingkungan hidup. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas manusia. Sehingga segala aktivitas manusia itu dapat bernilai ibadah tergantung dari niatnya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap aktivitas manusia itu dapat bernilai ganda atau bernilai material dan spiritual. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.